Kita coba lebih perdalam pemahaman tentang masalah doa ibadah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu berdoa diniatkan untuk Allah, dianggap ibadah. Contoh misalnya ada orang berdoa bukan karena ibadah, dia berdoa karena terpaksa, takut sama orang, atau dia berdoa tapi ragu-ragu, benar nggak sih doa ini bisa memberikan solusi? Ini tidak dianggap ibadah. Ya, kapan dia dianggap ibadah? Kalau seandainya kita betul-betul niat untuk menjadikannya pendekatan diri kepada Allah. Saya kasih ingat lagi contoh, pernah saya sebut pada pertemuan yang lalu. Kalau Bapak Ibu lagi ngantuk, kemudian Bapak Ibu bilang, saya wudhu aja deh. Wudhunya niatnya dalam hati untuk apa? Hilangin ngantuk. Wudhu itu nggak boleh dipakai sholat. Wudhu itu nggak boleh dipakai sholat. Karena kenapa? Bapak Ibu bukan niat untuk ibadah. Wudhunya hanya untuk hilangin ngantuk. Kan gitu. Ini contohnya. Nah sama dengan sholat, sama dengan haji, sama dengan umroh, sama dengan apa saja. Kapan kita niatnya bukan pendekatan diri kepada Allah, berarti tidak dianggap ibadah. Ibu pergi haji dan umroh, mau jalan-jalan niatnya. Ya sudah dapat jalan-jalannya, tapi nggak dapat ibadahnya. Makanya itu list belanjaan kalau mau haji sama umroh nanti aja. Nanti tiba di sana baru berpikir mau beli apa. Jangan dari sini sudah niat dari awal menggebu-gebu. Saya mau datang di mall ini, saya mau beli baju itu, saya mau beli itu. Niatnya nanti bukan karena ibadah. Akhirnya tawafnya buru-buru, sa'inya buru-buru. Yang penting selesai walaupun capek pergi mall duluan. Nah, itu contohnya. Mau pergi Mekah karena taunya ini ada makanan enak di sana. Nah, ada restoran saya mau datangi. Itu tujuannya restoran. Itu harus cuma samping saja ke samping. Kalau ada kesempatan, bukan tujuan utama. Nah seperti itulah ya. Jadi memang diarahkan niatnya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia bisa bernilai ibadah. Ini hati-hati sekali ya. Ada hal-hal bahkan Bapak Ibu sekalian yang mubah. Mandi, makan, minum, olahraga itu kan mubah. Tahu mubah ya? Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi dia kalau diniatkan ibadah, misal contoh ada hadis Nabi SAW kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, ingatlah wahai Abu Darda, jasadmu punya hak, Tuhanmu punya hak, keluargamu punya hak, jasadmu pun punya hak. Kalau ibu dan bapak sekalian makan, minum bukan hanya sekedar menghilangkan lapar, niatnya memang untuk memberikan hak badan, berubah dia. Dari niat mubah, dari hukum mubah menjadi hukum sunnah, jadi ibadah. Ya. Jadi daripada ibu dan bapak sekalian misalnya lagi lapar, lapar nih, niatnya makan untuk hanya hilangin lapar, itu mubah. Tapi kalau niatnya untuk memberikan hak jasad, ibadah. Ya. Makan, minum, tidur, olahraga, mandi. Kalau hanya sekedar saya mau olahraga biar saya sehat, ya ini jadi mubah. Saya mau olahraga supaya saya berikan hak jasad saya. Allah kan amanahkan jasad ini. Saya olahraga untuk ya supaya menjaga amanah ini. Orang jenazah aja dimandikan, Bapak Ibu sekalian. Dimandikan, dibersihkan badannya, apalagi kita masih hidup, nah gitu. Nah, sama dengan kasus mandi, bukan hanya karena sekedar gerah. Ya, begitu juga olahraga, begitu juga mandi, begitu tidur dan segala macam hal mubah. Nah, ini contoh saja bagaimana kita memahami kapan dia beribadah, jadi ibadah, kapan tidak. Ya, karena begitu. Ibu bersedekah, Bapak Ibu bersedekah, tapi karena nggak enak aja, karena orang itu desak terus, kasih, bukan ibadah.